Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu jamaah haji tahun 2024 1445 Hijriah yang berbahagia. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam semoga Allah tetap melimpahkan pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salam subuh, semoga jamaah semua dalam keadaan sehat walafiat, semangat untuk kita siap-siap memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala. Saya lanjutkan terangan tentang bagaimana kiat kita menggapai haji mabrur. Selanjutnya adalah untuk kita bisa mencapai haji mabrur, yaitu kita harus mengendalikan hawa nafsu. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, dalam pelaksanaan ibadah haji banyak sekali hal-hal yang akan menyebabkan kita emosi, yang menyebabkan kita marah, yang menyebabkan kita kesel, juga beberapa hal-hal yang kita tidak berkenan. Namun dalam pelaksanaan ibadah haji itu, karena kita bercampur dengan jutaan manusia dari berbagai negara, ya, jutaan manusia dari berbagai suku bangsa, budaya yang berbeda-beda, maka kita harus bisa mengendalikan hawa nafsu. Salah satu di antara cara untuk kita mengendalikan hawa nafsu adalah kita harus mempunyai sifat yang sabar, ya. Sabar dalam menghadapi berbagai hal yang tidak sesuai dengan keinginan kita. Dan sabarnya juga, kalau haji mah sabarnya sabar dewa, ya, sabar tingkat dewa. Artinya sabar yang tidak terbatas. Karena kita kan sering sehari-hari pembicaraan kita, sabar itu ada batasnya. Nah, untuk melaksanakan ibadah haji kita harus sabar yang betul-betul tinggi kesabarannya. Karena banyak hal yang menggoda atas nafsu kita, ya, baik nafsu kita tersinggung oleh orang lain, nafsu kita tidak setuju dengan tindakan orang lain, tersinggung umpamanya nafsu ingin belanja dan sebagainya. Banyak hal yang semuanya itu adalah merupakan tanda-tanda kita mendapatkan godaan. Karena bagaimanapun juga setan atau iblis akan terus menggoda anak Adam selama anak itu melaksanakan perjalanan ibadah pun ada gunanya. Maka kita harus berlaku sabar. Ya, bekal yang utama kalau menurut saya, di samping bekal yang utama adalah takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tazawwadu fa inna khairazati taqwa wattaquni ya ulil albab. Yang kedua adalah bekal sabar. Sadar menghadapi berbagai hal. Tentu yang namanya Mekah itu adalah bukan kampung kita, hotel adalah bukan rumah kita yang sehari-hari. Tentu banyak hal-hal yang kadang tidak sesuai dengan keinginan kita. Baik makan, umpamanya ketika ada keterlambatan makan, ya, ada antrian kita ketika ke WC kita harus ngantri. Kan kita kadang-kadang budaya kita ngantri itu paling kesel, paling nggak senang, paling sebel kan kalau kita ngantri, ya. Nah, kita nanti suka ngantri. Ketika mau makan ngantri, ketika mau ke WC ngantri, ketika mau ke Masjidil Haram dan sebagainya, banyak hal. Maka saya ingatkan dari sekarang, kuatkan mental, teguhkan hati, siapkan kesabaran tingkat dewa. Itu kesabaran yang tinggi, yang tidak ada batas. Demi apa? Demi untuk mencapai dan menggapai kemabruran haji kita, supaya tidak rusak oleh nafsu-nafsu kita yang akan membawa rusaknya atau rendahnya ibadah haji kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala
memberikan kekuatan hati dan pikiran kita untuk menjadi hamba Allah yang sabar dalam melaksanakan ibadah haji nanti, karena berbagai hal, banyak sekali hal-hal yang kadang tidak setuju, tidak diinginkan, yang tidak dikehendaki oleh kita semuanya. Maka sabar itu kan sabar itu pada waktu ya. Pada waktu di mana kita mendapatkan ujian itu. Ya, bukan sabar dipikir kalau dulu lama habis sabar, enggak. Begitu menimpa kita menghadapi sesuatu, kita langsung sabar. Nah, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan hati dan pikiran kita untuk menjadi jamaah haji yang sabar dan untuk menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala yang sabar menghadapi berbagai hal yang tidak kita inginkan. Sekian saja, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.